Kemarin kita menyaksikan kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026. Pastinya negara ini sekarang sedang berpesta pora merayakan kegembiraan itu. Tapi hari ini kita tidak akan membahas tentang Piala Dunianya, tapi tradisi uniknya. Setiap negara memang memiliki cara hidup yang berbeda. Ada yang dianggap sopan di suatu tempat, bisa terasa asing di tempat lain. Begitu juga dengan Spanyol, negara yang terkenal dengan sepak bola, flamenco, dan pantai indahnya ini ternyata menyimpan banyak kebiasaan unik yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang fakta unik berbagai negara di dunia. Nah, inilah 5 hal yang dianggap normal di Spanyol, tetapi mungkin terasa sangat aneh bagi orang Indonesia. Jika kamu berlibur ke Spanyol untuk pertama kalinya, ada satu hal yang hampir pasti membuat bingung. Saat jam menunjukkan pukul 7 malam, kamu mulai merasa lapar. Kamu keluar dari hotel mencari restoran untuk makan malam. Namun yang kamu temukan justru banyak restoran yang masih sepi. Beberapa bahkan belum benar-benar terbuka. Sebaliknya, ketika jam menunjukkan pukul 9 atau bahkan 10 malam, jalanan mulai dipenuhi oleh orang. Restoran yang tadinya kosong berubah menjadi sangat ramai. Keluarga datang bersama anak-anak mereka. Bagi orang Indonesia, pemandangan seperti ini terasa tidak biasa. Di banyak kota di Indonesia, pukul 9 malam sudah mulai sepi. Banyak keluarga sudah selesai makan. Anak-anak mulai tidur dan aktivitas perlahan berakhir. Lalu kenapa Spanyol justru sebaliknya? Jawabannya berkaitan dengan sejarah dan kebiasaan hidup masyarakat. Spanyol berada di Eropa Barat, tetapi selama puluhan tahun menggunakan zona waktu yang sebenarnya lebih cocok untuk Eropa Tengah. Akibatnya matahari terbenam jauh lebih lambat, terutama saat musim panas. Di beberapa wilayah, langit baru benar-benar gelap mendekati pukul 10 malam. Karena matahari masih bersinar hingga larut, ritme kehidupan masyarakat pun ikut berubah. Jam makan siang biasanya lebih lambat dibanding negara lain, sekitar pukul 2 atau 3 sore. Setelah itu masih ada waktu bekerja atau beraktivitas, sehingga makan malam pun bergeser menjadi jauh lebih malam. Yang menarik, kebiasaan ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa. Anak-anak pun sering ikut makan malam bersama keluarga hingga larut malam. Selanjutnya ada tidur siang bukan tanda malas. Di Indonesia, jika sebuah toko tutup pada siang hari, sebagian orang mungkin langsung berpikir pemiliknya sedang malas bekerja. Namun di Spanyol, hal seperti ini merupakan pandangan yang sangat biasa. Tradisi tersebut dikenal dengan nama siesta. Siesta adalah kebiasaan beristirahat atau tidur sejenak pada siang hari. Biasanya setelah makan siang, selama beberapa jam, toko-toko kecil bisa tutup, jalanan menjadi lebih sepi dan aktivitas bisnis melambat. Banyak orang luar menganggap kebiasaan ini sebagai tanda bahwa orang Spanyol malas, padahal kenyataannya jauh berbeda. Tradisi siesta muncul sejak ratusan tahun lalu ketika sebagian besar masyarakat bekerja di ladang. Pada musim panas, suhu di Spanyol bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Bekerja di bawah terik matahari pada tengah hari sangat melelahkan bahkan berbahaya. Karena itu, masyarakat memilih beristirahat saat matahari berada di puncaknya. Lalu kembali bekerja ketika cuaca mulai lebih sejuk pada sore hari. Seiring perkembangan zaman, kebiasaan ini mulai berkurang, terutama di kota-kota besar seperti Madrid dan Barcelona. Banyak perusahaan kini menerapkan jam kerja modern tanpa jeda siesta yang panjang. Meski begitu, budaya menikmati waktu istirahat di siang hari masih menjadi bagian dari identitas Spanyol. Di urutan nomor 3, ada anak-anak masih bermain di luar sampai jam 10 malam. Jika suatu malam kamu berjalan-jalan di sebuah taman di kota Spanyol sekitar pukul 10 malam, mungkin kamu akan mengira sedang melihat suasana sore hari.
taman masih dipenuhi keluarga. Anak-anak berlarian mengejar bola, bermain ayunan, bersepeda atau sekedar bercanda dengan teman-temannya. Orang tua duduk santai di bangku taman sambil mengobrol, menikmati udara malam yang masih hangat. Bagi masyarakat Spanyol, pemandangan seperti ini sudah sangat biasa. Namun bagi banyak orang Indonesia, hal tersebut mungkin terasa cukup mengejutkan. Di Indonesia, pukul 10 malam umumnya sudah menjadi waktu bagi anak-anak untuk tidur agar bisa bangun pagi keesokan harinya. Taman bermain biasanya mulai sepi. Lalu, mengapa di Spanyol justru berbeda? Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi geografis dan ritme kehidupan masyarakat. Pada musim panas, matahari Spanyol bisa baru benar-benar terbenam mendekati pukul 10 malam. Selama langit masih terang, masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Anak-anak pun masih memiliki waktu untuk bermain di luar tanpa merasa hari sudah larut. Di urutan 2 ada cium pipi saat baru bertemu. Bayangkan kamu sedang diperkenalkan kepada teman baru di Spanyol. Kamu mengulurkan tangan untuk berjabat tangan seperti yang biasa dilakukan di Indonesia. Namun sebelum sempat mengucapkan apapun, orang tersebut justru mendekat ke arah wajahmu dan memberikan 2 kali ciuman pipi ringan. Bagi sebagian orang Indonesia, momen seperti ini mungkin terasa canggung. Bahkan tidak sedikit yang akan refleks mundur karena mengira lawan bicaranya bersikap terlalu akrab. Padahal di Spanyol itu hanyalah bentuk salam yang sangat umum. Tradisi ini dikenal sebagai dos bedos, yang secara harfiah berarti 2 ciuman. Biasanya dilakukan dengan menyentuh pipi kanan, lalu pipi kiri sambil mengeluarkan suara kecupan ringan. Dalam banyak kasus, bibir bahkan bisa benar-benar menyentuh pipi. Yang penting adalah gestur sosialnya. Salam ini sering dilakukan ketika bertemu keluarga, teman, kerabat, atau saat diperkenalkan kepada orang baru dalam suasana yang santai. Di lingkungan kerja yang formal, terutama dalam dunia bisnis internasional, jabat tangan masih sering digunakan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, 2 ciuman pipi sudah menjadi bagian dari budaya. Jika ada satu hal yang paling sering membuat wisatawan mengalami culture shock saat datang ke Spanyol, mungkin inilah jawabannya. Di beberapa pantai, kamu bisa melihat orang berjemur tanpa mengenakan pakaian renang lengkap. Anehnya, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang berteriak, dan tidak ada keributan. Semuanya berjalan seperti hari biasa. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pemandangan seperti ini tentu terasa sangat mengejutkan. Namun bagi banyak warga Spanyol, khususnya di kawasan yang memang diperuntukkan bagi naturisme, hal tersebut bukan sesuatu yang aneh. Naturisme adalah gaya hidup yang menekankan kenyamanan, kebebasan, dan hubungan yang lebih dekat dengan alam. Dalam praktiknya, banyak penganut naturisme memilih untuk tidak mengenakan pakaian di tempat-tempat yang memang diizinkan, seperti pantai atau area rekreasi tertentu. Yang perlu dipahami, naturisme tidak identik dengan aktivitas seksual. Di Spanyol, pantai naturis memiliki aturan dan etika yang jelas. Pengunjung diharapkan menghormati privasi orang lain, tidak mengambil foto sembarangan, dan menjaga sikap selama berada di lokasi. Tujuannya adalah menciptakan ruang yang nyaman bagi semua orang. Karena sudah berlangsung selama puluhan tahun, masyarakat setempat menganggapnya sebagai bagian dari kebebasan individu. Menariknya, Spanyol memiliki ratusan pantai yang memperbolehkan praktik naturisme. Tidak semuanya ramai, dan tidak semua wisatawan memilih datang ke sana. Banyak juga pantai biasa yang tetap mengharuskan pengunjung mengenakan pakaian renang. Artinya, keberadaan pantai naturis bukan berarti seluruh pantai di Spanyol seperti itu. Dari makan malam yang baru dimulai saat larut malam, tradisi tidur siang, salam dengan 2 ciuman pipi hingga pantai naturis, semuanya memperlihatkan bahwa kehidupan di Spanyol memiliki ritme dan nilai budaya yang berbeda dari biasa yang kita temui di Indonesia.
Perbedaan itu bukan berarti ada budaya yang lebih baik atau lebih buruk. Justru disitulah menariknya mengenal dunia. Apa yang terasa aneh bagi kita bisa jadi merupakan hal yang sepenuhnya normal bagi masyarakat setempat. Begitu pula sebaliknya. Kalau kamu sendiri dari 5 kebiasaan tadi, mana yang menurutmu paling membuatmu mengalami culture shock? Atau mungkin ada kebiasaan unik lain di Spanyol yang pernah kamu lihat atau alami? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya.